Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, pada hari ini kita bersama-sama akan bersujud dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan rangkaian perjalanan ritual dan spiritual kita, bahwa kita adalah makhluk yang berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan Allah, berkesadaran sebagai manusia yang memiliki hubungan dan emosional dengan alam sebagai rangkaian zat keperciptaannya, dan kesadaran kita yang memiliki hubungan emosional dan spiritual dengan seluruh lapisan tetangga, sahabat, saudara, handai taulan, orang tua dan keluarga. Seluruh kesadaran itu merupakan aspek historikal dan wujud pribadi kita, bahwa manusia sesungguhnya mengalami perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Dalam kata orang Sunda, baik alam bihari, alam kiwari, dan alam poisu. Alam bihari para kiai menyebutnya alam roh, alam kiwari adalah alam dunia, dan alam poisu adalah alam akhir. Seluruh rangkaian itu merupakan circle yang tidak pernah berhenti. Seluruh circle itu memiliki dua kualifikasi. Yang pertama adalah kebersihan hati, yang kedua adalah keluhuran budi. Kebersihan hati adalah, dalam kaidah orang Sunda menyebutnya celik putih, celak herang, canggulan 14, jalan gede, sesapuan, adalah kebersihan jiwa. Karena jiwa yang bersihlah yang akan mampu memiliki empati pada sesama hidup. Maka tugas pemimpin sebagai Gubernur Jawa Barat hari ini adalah bagaimana membangun rasa empati antara pemimpin dengan rakyatnya, bukan dengan ucapan tetapi dengan tindakan. Maka empati itu harus dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan terukur, dengan memiliki tanggung jawab pada 8 asnaf yang terus menerus dalam setiap tahun kita santuni melalui zakat, infak, dan sedekah. Tetapi di balik itu, seluruh aparatur negara harus memiliki kesadaran yang kolektif bahwa kita semua adalah para pemegang kebijakan yang di dalamnya memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman, memberikan rasa bahagia, memberikan rasa sejahtera, bahkan mengangkat derajat mereka dalam tahapan dan tingkatan hidup yang sama, yaitu 8 asnaf. 8 asnaf dalam kaidah Islam dilakukan pada zaman Rasulullah SAW. Pada saat itu masyarakat hanya diwajibkan membayar zakat, tidak diwajibkan membayar pajak. Karena pada zaman Rasulullah, zakat memiliki fungsi pengelolaan negara yang dikelola oleh Baitul Mal. Sedangkan kita hari ini memiliki kedua anggaran. Yang pertama, Basnas mengelola keuangan melalui pembayaran zakat. Yang kedua, negara melakukan pengelolaan keuangan melalui APBD. Di balik itu ada infak dan ada sedekah. Sesungguhnya di Indonesia ini adalah pungutan untuk rasa adil masyarakat sangat banyak, melebihi negara-negara lain. Tetapi kenapa yang menjadi problem? Justru keadilan belum terwujud, justru kemiskinan belum tertangani, justru orang-orang tidak mampu sekolah, tidak mampu membeli baju seragam, tidak mampu membeli sepatu, banyak pungutan di berbagai tempat. Sesungguhnya kita yang sholat dalam setiap hari 5 waktu, kita ini melakukan pengkhianatan terhadap apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai penyelenggara negara. Alangkah malunya kita di hadapan Allah di negeri yang beriman dan beramal soleh ini, ketika pungutan negara ada, pungutan zakat ada, tetapi rasa adil belum terwujud. Berarti kita sebagai penyelenggara negara belum bisa memaknai dan memahami Islam secara paripurna. Kaidah Islam mengajarkan tidak dibedakan antara dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat itu satu kesatuan. Perbaikan dunia akan melahirkan kebaikan di akhirat. Perbuatan paripurna di dunia akan menjadikan paripurna di akhirat. Maka pengelolaan keuangan negara itu adalah pengelolaan keuangan yang dipertanggungjawabkan di akhirat.
bukan hanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang menjadi kewajiban penyelenggara negara, tetapi di balik itu memiliki hakikat. Maka kegagalan seorang gubernur adalah masih ada orang yang menjadi pengemis di perempatan jalan, masih ada anak-anak yatim yang tidak sekolah, masih ada orang-orang miskin yang rumahnya roboh, masih ada orang yang kebanjiran tapi tidak tertangani dengan baik, masih ada orang yang bunuh diri karena terikat bank emo, bank keliling, pinjol. Itu adalah kegagalan seorang pemimpin. Keislaman kita bukan dinilai dari umroh kita yang dilaksanakan setiap tahun. Keislaman kita bukan dinilai dari gamis yang kita pakai. Keislaman kita bukan dinilai dari peci hitam dan putih yang kita kenakan, dari sajarah yang kita hamparkan. Keislaman seorang pemimpin dinilai dari senyum rakyat dalam setiap waktu. Sekolah tidak mesti ngantri. Senyum rakyat dalam setiap waktu makannya tepat dan bergizi. Senyum rakyat dalam setiap waktu jalannya halus. Senyum rakyat dalam setiap waktu pupuk tidak sangat mudah didapatkan. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika sakit di rumah sakit, negara tampil dan hadir untuk mengobatinya. Dokter dan para medis tanpa membedakan kaya dan miskin datang dengan penuh senyumannya. Senyum rakyat dalam setiap waktu ketika seorang yang melahirkan penuh dengan kenyamanan, bayi yang terlahir dilayani oleh para medis dengan senyuman. Maka adalah kehinaan bagi seorang pemimpin apabila di Jawa Barat masih ada orang yang meninggal, mayatnya tak bisa pulang, ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS-nya nunggak. Bayinya ditahan di rumah sakit karena belum bisa bayar atau BPJS nunggak. Anak-anak tidak bisa sekolah, orang-orang miskin makan hanya dengan garam, rumah roboh atau bocor, sedangkan negara abai dalam fasilitas yang digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya. Untuk itu, marilah kita jadikan kesadaran 1 Syawal 1446 Hijriah ini adalah sebuah kesadaran kolektif, kesadaran ritual dan spiritual kita sudah sangat tinggi. Pejabat umroh ngantri, orang-orang kaya umroh ngantri, masjid-masjid Jumat penuh, mimbar-mimbar penuh, ceramah-ceramah dalam setiap waktu. Itu baik, tetapi lebih baik secara substansial adalah dana-dana yang kita miliki digunakan untuk menangani orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum mustadaifin, kaum du'afa, orang-orang fafa, orang-orang yang merintih dalam setiap waktu meminta pertolongan tapi abai orang untuk menolongnya. Kesadaran itulah yang diperlukan oleh negeri hari ini. Maka jihad kita para pemimpin hari ini adalah jihad menahan hawa nafsu kita untuk menyerap anggaran untuk kepentingan kita, kemudian kita mengorbankan diri kita, emosi kita, keinginan kita untuk membelanjakannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, agar kita kembali pada kesadaran Undang-Undang Dasar 1945, agar kita kembali pada kesadaran keislaman kita. Maka terakhir, andai kata di sebelah kanan kita ada bangunan yang dibangun dengan angka 60 juta gulden dengan tingkatan 6 ke atas dalam bentuk tusuk sate, dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh POC yang hidupnya hanya dari perkebunan teh, perkebunan karet, perkebunan Cina. Mereka mampu membangun jalan-jalan yang berkualitas, mereka mampu membangun bangunan-bangunan yang berkualitas yang masih digunakan oleh kita hari ini. Mereka mampu membangun bendungan-bendungan yang berkualitas. Pertanyaannya adalah, kenapa kita yang mengklaim kaum pribumi itu tidak mampu mengelola perkebunan? Jangankan membangun gedung seindah gedung sate, hanya mengelola kebunnya saja sudah tidak mampu dengan dikontrakkan kepada pihak lain yang melahirkan longsor, kekeringan. Betapa kita sebagai beragama punya rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kita sebagai bangsa yang berpancasila merasa malu oleh POC. Oleh POC saja kita sudah kalah dalam melakukan pengelolaan, apalagi oleh bangsa lain. Untuk itu, mari kita bersama-sama tinggalkan keegoan ritual kita.
Mari kita bersujud dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya meyakini akan turun pada kita mana kita memiliki kesadaran bahwa kita adalah makhluk yang salah dalam pengelolaan kebijakan. Marilah kita minta maaf pada anak-anak miskin yang tidak bisa sekolah. Marilah kita minta maaf pada orang-orang miskin yang mereka masih tak sanggup makan sebaik makannya kita. Marilah kita minta maaf pada orang-orang fakir yang harus dia mencuri hanya untuk kebutuhan melahirkan keluarganya. Marilah kita minta maaf pada mereka, tinggalkan keangkuhan dan kesombongan kita. Semoga 1 Syawal 1446 Hijriah ini menjadi tahun kesadaran kita bahwa kita telah salah menjadi penyelenggara negara, dan kita akan merubah seluruh kebijakan-kebijakan itu. Dan saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Provinsi Jawa Barat apabila penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan apa yang diharapkan, apabila layanan rumah sakit belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan pendidikan belum sebaik yang diharapkan, apabila layanan kesejahteraan publik belum sebaik yang diharapkan. Semoga kesadaran itu menjadi kesadaran emosional, kesadaran spiritual, kesadaran moral, emosional dan spiritual. Dalam istilah orang Sunda disebutnya budi pekerti. Semoga kita masuk dalam kaidah yang tidak lagi geni secara intelektual, tetapi kita menjadi kaidahnya adalah kaidah orang yang paripurna secara budi pekerti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam